Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa kali ini utamanya aku akan bahas preview pertandingan Inter lawan Monza. Tapi tentu saja seperti biasa ada beberapa update sedikit saja. Pertama-tama, kawan-kawan pasti udah banyak yang tahu ya bahwa Handanovic itu sekarang jadi scoutnya Inter. Lebih ke mengawasi pemain-pemain yang diincar, bahkan dalam konteks ini dia mengawasi Carboni. Jadi ini kan pemain yang memang punyanya Inter tapi sedang disekolahkan lah ya di Monza. Nah, dalam pertandingan kemarin Roma lawan kemarin apa lusa ya? Kayaknya kemarin ya. Intinya Roma lawan Monza, memang Monza dibantai 4-1. Tapi justru Handanovic memberikan evaluasi positif terhadap Valentin Carboni dan juga kepada Di Gregorio. Di Gregorio ini adalah kiper yang katanya juga sedang diincar oleh Inter. Nah, kalau Di Gregorio aku nggak bisa terlalu berkomentar ya, karena pada kenyataannya aku sempat lihat itu pertandingannya ada kalau nggak salah 6 shot on target dari Roma. Jadi 6 shot on target, 4 berbuah gol, berarti dia melakukan 2 penyelamatan saja, 4 berbuah gol. Nah, apakah dia memang bagus? Aku nggak nonton pertandingannya, tentu susah aku ngasih komentar. Tapi yang jelas Carboni memang bagus. Dia masuk kalau nggak salah di menit ke-22 menggantikan Gagliardini ini. Entah apa yang terjadi, kenapa kok menit 22 udah diganti. Nah, Carboni bermain cukup bagus. Dia menyumbangkan 1 assist ke Andrea Carboni. Nah, ini namanya sama-sama Carboni, apa bersaudara lain bapak, apa lain ibu, apa nggak tahu. Yang jelas Carboni itu sekarang sudah membukukan 2 gol dan 4 assist. Harusnya ini tertulis 3 tapi belum diupdate dengan assist yang kemarin lawan Roma itu. So, kenapa di sini juga di artikel ini diceritakan ya kenapa Carboni ini benar-benar diawasi, karena memang ini sudah jadi rahasia umum bahwa manajemen Inter sangat mempertimbangkan untuk memasukkan si Carboni ini ke tim inti di musim depan. Jadi ke first teamnya Inter. Nah, dia kan striker, jadi kalau Carboni masuk maka Inter akan punya Lautaro, Thuram, Arnautovic, kemudian Valentin Carboni. Karena Alexis Sanchez ini kan 1 musim aja dia kontraknya, dan sepertinya Inter tidak akan memperpanjang, kecuali kalau mungkin dia mau digaji 2 juta, bisa jadi. Nah, itu dia Carboni. Berikutnya buat kawan-kawan yang selalu bertanya-tanya gimana dong itu Inzaghi, gimana kontraknya. Inter sudah menyiapkan jadi untuk coach Inzaghi dan 2 key players. Key players ini adalah Barella dan Lautaro. Jadi kawan-kawan tenang saja. Kalau dari katanya Marotta, aku nggak tahu ini apakah lip service saja, tapi kalau dari katanya Marotta sih ini berjalan dengan baik. Dan ini juga dari pihak Lautaro juga bilang ya saya happy di sini, dan bahkan berkali-kali dia bilang gitu. So aku rasa nggak ada masalah ya. Kemudian, kabar baik lagi, kabar baiknya banyak. Itali duo yaitu Fratesi dan Acerbi sudah berlatih secara full sebelum pertandingan lawan Genoa. Nah, intinya adalah kalau Inzaghi mau, dua-duanya bisa dimainkan. Tapi kabar terakhir itu aku sempat baca bahwa Inzaghi tidak mau ambil resiko. Kalaupun kedua pemain ini dimainkan, kemungkinan itu akan jadi pemain pengganti saja, dan paling cuma 10 menit terakhir aja biar merasakan atmosfer lapangan saja. Begitu bro. Nah, aku sih terus terang gak masalah Acerbi gak main. Lihat ini yang ada di backgroundku nih. Menurutku De Vrij bermain dengan sangat baik. Dia sudah menemukan kembali kesentuhannya. Mungkin sepertinya musim lalu yang penampilan De Vrij paling jelek itu. Sekarang tampaknya dia sudah menemukan ritmenya kembali, sudah ketemulah kliknya kayak gitu. Apalagi bermain dengan Bastoni di kiri dan Pavard di kanan, sepertinya ini benar-benar chemistry-nya itu sudah sangat terjaga. Jadi mau Acerbi main mau enggak masalah. Walaupun aku tetap dengan pendapatku bahwa sepertinya Acerbi masih sedikit lebih baik dibandingkan De Vrij. Alright. Nah, kabar baik berikutnya Hakan Çalhanoğlu.
Kemungkinan besar dia belum bisa bermain melawan Genoa, tapi lawan Bolonya ini Hakan sudah bisa bermain. Kemarin kan agak cedera dikit ya, tapi cederanya juga nggak terlalu parah. Cuman ya memang Inzaghi berpikir daripada memaksakan pemain ini, siapa tahu sekarang cederanya nggak parah, tahu-tahu ketika dimainkan jadi parah, ya udah lebih baik memainkan Aslani aja. Apalagi kemarin Aslani main lawan apa itu kemarin? Atalanta. Itu kan dia mainnya bagus. Bagus loh. Bukan sekedar, aku kan sering bilang, ya nggak bagus tapi nggak jelek. Ini bukan sekedar tidak jelek tapi bagus menurutku Aslani. So, oke lah lawan Genoa, walaupun nanti aku akan bahas lebih mendetail. 2 pertandingan terakhir Inter lawan Genoa itu Inter nggak dikasih menang. Musim lalu kita leg kedua seri 0-0, kemudian di leg pertama di musim ini juga kita seri 1-1 kalau nggak salah, apa iya kayaknya 1-1. Saya aku lihat ya 1-1, tapi nanti kita bahas. Nah, ini kebetulan aku membaca sebuah wawancara yang sangat menarik dari Inzaghi terkait pertandingan lawan Genoa. Intinya adalah akan ada squad rotation, tapi kami akan tetap memberikan yang terbaik. Nah, langsung saja ya aku ke bagian interviewnya. Nah, untuk rencana besok Inzaghi mengatakan bahwa akan ada beberapa perubahan, beberapa rotasi. Jadi saya beruntung, saya memiliki sebagian besar pemain itu siap. Akan ada beberapa pemain yang absen, tapi seperti yang maksudnya seperti yang kita telah lihat bersama, saat kamu memainkan banyak pertandingan, tentu saja beberapa pemain akan mengalami cedera. Tapi pemain yang tersedia selalu memberikanku jawaban yang kuinginkan. Wih, si berpuisi-puisi ketularan Bahwer. Nah, kemudian apa yang diperkirakan akan terjadi besok? Dia berkata begini, ini akan menjadi pertarungan yang tough, yang sulit, yang keras. Genoa adalah tim yang sangat istimewa. Excellent itu ya bagus lah intinya. Mereka membukukan 33 poin. 33 poin ini ya terus terang memang istimewa untuk tim sekelas Genoa, karena mereka kan tim semenjana yang tidak terlalu punya pemain bintang. 33 poin itu adalah lebih dari yang bisa dituntut lah. Gitu. Nah, saya percaya bahwa di 12 pertandingan terakhir mereka hanya kalah lawan Atalanta. Jadi kami harus stay totally switched on, itu selalu waspada, selalu siap, selalu fokus. Maksudnya switch on itu nggak ada switch off-nya. Kalau off itu kan artinya kayak kurang fokus, kayak lain-lain, kemudian kebingungan kayak gitu. Nah, kemudian Genoa mereka sangat bagus dalam occupying the pitch, artinya menutup space, mana space-space yang kosong itu mereka cepat menutupnya. Mereka sangat bagus dalam kedua fase, maksudnya fase bertahan, fase menyerang. Jadi kami harus secara teknis itu bersih dan memainkan pertandingan kami seperti biasanya. Nah, kemudian tentang rekor pertahanan Inter, dia bilang begini, sepanjang 30 bulan terakhir, staf saya dan saya telah menemukan bahwa semua pemain itu benar-benar memberikan yang terbaik, put themselves at our disposal. Itu artinya ya mau diapain aja mereka nurut, pokoknya selalu memberikan 100% kayak gitu. Maksudnya ini cuma gaya bahasa aja. Nah, staf saya dan saya berusaha dan menanamkan prinsip dari permainan itu kepada mereka, dan mereka melakukan dengan baik, mengeksekusinya dengan sangat baik gitu, bro. Terus terang Genoa ini bukan Inzaghi memang memuji Genoa, dan ini bukanlah sekedar lip service saja, sama karena seperti yang aku bilang, 2 pertemuan terakhir Inter lawan Genoa itu kita nggak bisa menang, walaupun sebelumnya kita ngebantai 4-0, 3-0, kemudian 0-2, kita nggak terkalahkan. Cuman ya kalau orang itu kan semakin dekat ininya pertandingannya itu, maksudnya kan antara 1 pertandingan terakhir dengan 10 pertandingan ke-10 yang terakhir itu kan lebih relevan yang pertandingan terakhir. Nah, 2 pertandingan terakhir ini kan yang paling relevan. Sebelumnya kita memang ngebantai, tapi 2 kali pertemuan terakhir kita nggak dikasih menang.
Itu yang harus diwaspadai. Genoa sendiri sekarang sedang berada di mana nih? Peringkat ke-12. Berarti ada di papan tengah lah ya. Kayaknya peringkat 12 nggak masuk sana Eropa. Conference Cup nggak masuk juga, ya betul. Yang mengejutkan adalah Genoa ada di atas Udinese dan di atas Sassuolo. Aku nggak ngerti di Sassuolo ini, sorry ini agak oor. Gimana ceritanya kita kok bisa kalah loh Sassuolo? Serius men, aku udah gimana coba, apa yang terjadi dengan Inter, kok bisa-bisanya satu-satunya tim yang mengalahkan Inter itu adalah tim yang hampir degradasi, tidak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir, bahkan 4 pertandingan terakhir selalu kalah. Tapi udahlah, sorry out of topic ya. Kembali ke Genoa. Si ini sudah mulai bermain, si Retegui yang semula diincar oleh Inter, dan Retegui mulai bermain dengan bagus. Tampaknya kemarin kan dia cedera, setelah habis cedera dia mulai menemukan ritmenya kembali. So ini bukanlah pertandingan yang mudah. Kalau dari Inter, perkiraan formasi itu adalah ada Sommer di posisi kiper, kemudian Pavard, De Vrij, dan Carlos Augusto. Bastoni, buat kawan-kawan yang mungkin lupa, Bastoni itu kan dia kena akumulasi kartu kuning, jadi wajar harus Augusto yang dimainkan. Nah, karena Augusto bermain, ya mau nggak mau Di Marco akan bermain di posisi wingback kiri. Berarti kemungkinan besar kita akan melihat si TJ akan bermain juga, karena Di Marco kayaknya nggak mungkin akan bermain 90 menit kan, nanti kita lawan Bolonya di pertengahan pekan ini kan. So di kanan Darmian, sebenarnya aku lebih pingin ngelihat si Dumfries bermain, tapi kita lihat aja nanti. Kemudian Barella, Aslani, Mkhitaryan ini sudah waktunya dikasih istirahat loh. So nanti kita kemungkinan juga akan ngelihat Klaassen. Kalau ini sepertinya mereka bikin perakiraan formasi itu tidak update dengan komentar-komentar Inzaghi. Nah, Inzaghi kan bilang kan ada rotasi. Berarti minimal antara Barella dan Miki itu salah satunya akan digantikan atau anggaplah tidak bermain dari awal. Perkiraanku sih mungkin si ini ya. Si siapa namanya? Klaassen mungkin bermain. Kemudian ada Akin Samiro yang di debutnya dia bermain gemilang. Kalau pertandingan berjalan sesuai dengan keinginan Inter, bukan tidak mungkin dia akan bermain lagi untuk kedua kalinya. Kemudian kalau ini sih harus Lautaro itu pasti harus selalu bermain. Entah dia jadi pemain pengganti atau jadi starter, kemudian menit 60 diganti, kita lihat saja nanti. Nah, ini dia yang apa namanya ini? Yang absen. Bastoni, Skorsing udah aku bahas. Kemudian Cuadrado baru bulan depan katanya sudah akan mulai berlatih. Kemudian Sensi, kalau ndak cedera demam. Kemudian Calhanoglu cedera, Acerbi dan Fratesi meragukan. Menurutku ya udah nggak usah dimainin aja. Thuram juga meragukan. Sebenarnya Thuram juga aku dengar dia sudah berlatih, tapi mungkin nggak akan bermain. Itu untuk untuk preview pertandingan. Yang menarik adalah kawan-kawan pasti sudah tahu ya. Entah gimana ceritanya Juventus kalah. Berarti ini pelatihnya Napoli ini bagus ini Pak. Tapi kalau kalian mau nonton gimana review yang lebih detail dan tentunya lebih objektif ya, karena aku kan kawan-kawan tahu ya, aku punya satu lagi channel Ngomla. Di sana aku mengulas bukan sebagai fans Inter tapi sebagai penyuka Serie A gitu. Mungkin besok baru aku bisa update, atau kalau nggak besok ya nanti malam, kita lihat saja. Oke, untuk hari ini itu aja dulu. Sampai jumpa besok dini hari, kita live reaction seperti biasa. Ciao guys, sampai jumpa.